kita menghadiri undangan Tuhan di dalam ibadah pada sore hari ini, dan di dalam hati kita mengakui Dia. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pendiri dan pemelihara Gereja Kristen Jambetan Pasaman Sumbergoda, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami menghadap kehadirat-Mu, Sang Kepala Gereja kami. Kami menghaturkan sembah bekti dan puji bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semua. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama kita bermanda syukur dengan kita baca litani yang sudah disiapkan di dalam slide. Kita akan baca bersama-sama secara litani. Karya kasih-Mu sungguh agung, ya Tuhan. Engkau mengayak dan mempersatukan kami dalam persatuan kudus-Mu menjadi panggilan kami yang suci. Kebijaksanaan pengasuhan-Mu sungguh tak terselami. Engkau mengajarkan keselamatan dan iman yang agung kepada kami dengan karya Yesus dan Bapa. Tuhan, tangan-Mu sungguh perkasa. Engkau menuntun dan menguatkan kami menghadapi tantangan, agar kami berdiri, hingga kami dapat tahan dan berjalan terus. Kemurahan-Mu sungguh tak terhitung, ya Allah. Kami bersyukur atas segala pembinaan dan berkat yang Kau berikan. Kami juga bersyukur atas tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Dengan semuanya itu, kami Kau jadikan kuat dan bijaksana. Kita nyanyikan melengkapi Jemaat nomor 105, Gereja Bangkai Bahtera. siapkan dari Injil Lukas pasal 5, kita baca yang pertama sampai 11 akan dibacakan oleh anggota Majelis. Pemerintahan Tuhan
kehidupan kami. Dan kami semua dengan kesempatan kami bersama-sama bisa merayakan hari ulang tahun gereja kami Tuhan. Semua itu karena karya Tuhan yang senantiasa ada di tengah-tengah gereja kami. Di tengah-tengah kami membangun ibadah ini, kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami dan senantiasa firman yang kami dengar bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba yang Tuhan pakai, Bapak Pendeta Setio, kiranya Tuhan urapi, Tuhan sertai, sehingga apapun yang mereka sampaikan kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan doa permohonan kami naikkan. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini Lukas 5 ayat 1 sampai 11 yang kemudian kesaksian firman, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit dari jauh pantai. Lalu ia tidur dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan lebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di atas perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir penuh. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takut oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka membela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, terlebih memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudara, Shalom. Bagaimana kabar panjenengan pada sore hari ini? Puji Tuhan, kita semua diberkati kesempatan untuk bisa bertemu di waktu yang istimewa pada sore hari ini. Bapak Ibu, saya cerita sedikit beberapa waktu yang lalu ketika ada pertemuan para istri atau pendamping pendeta Gereja Kristen Jewetan. Saya bertemu dengan pendeta Demi. Waktu itu beliau mengatakan, "Pak Trio, kita jadi benar tanggal 20 Agustus bagi ulang tahun seperti kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Penjagaan rumah sakit, lagu kepingin sampai kangen. Kalau makan dari Pak Demi, pulang ya, saya itu Pak Demi, kaget sampai. Lanjut saya matur coba dijadikan nanti bikin surat ke PKJ Jemaat Altur Rejo, siapa tahu, karena tanggal itu rumahnya saya tidak ada agenda khusus. Lanjut Pak Demi ngirim surat, saya sampaikan ke rapat PKJ,
Ya, kalau bingung sangat Bapak Ibu ketika dalam pembahasan di rapat, biarlah Pak Trio bernostalgia. Jadi mulai dari majelis jemaat memperbolehkan gitu, ya, menyetujui untuk saya bisa hadir di dalam acara yang istimewa yang dilakukan oleh GKJ Jemaat Sumber Gondang dalam usia ulang tahun gereja yang ke-129. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak. Tolong matur ke istri saya Bu, ternyata janji memperbolehkan saya dan keluarga bisa ke Sumber Gondang ini bernostalgia. Kami bunga Bapak Ibu. Hanya sayangnya anak saya Yonatan penyetir Yonatan juga sudah di Banyuwangi menunggu ujian skripsinya. Saya kira sudah kelas 3 SMA. Hanya saya yang tidak bisa ikut karena memang hari-hari ini sudah kegiatan praktik sekolahnya. Saya kira nggak beres Bapak Ibu. Tapi ingin kangen juga jalan ke sini gitu kan. Dan semua gembira, tetapi saya kira akhirnya memutuskan tidak bisa ikut untuk acara di Sumber Gondang hari ini karena ada kegiatan sekolah yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya kakaknya, Yesua, aku tak ngancani Sepi di rumah. Ayah sama ibu Aisyah berangkat mungkin. Nyuwun pangapunten hari ini nggak bisa bersama dengan keluarga. Acara ini bagi kami adalah benar-benar berkat Tuhan bisa bertemu dengan panjenengan semua di acara ini. Karena beberapa waktu yang lalu sebenarnya ya beberapa kali 14 tahun setelah saya mutasi itu sempat main datang Sumber Gondang, tetapi boten saged bertemu dengan panjenengan semua karena hanya momen-momen tertentu. Nah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sepanjang perjalanan saya biasanya kalau ke Malang entah itu rapat atau malam itu nyetir itu biasanya gampang kesel. Tetapi dari Banyuwangi sampai Lamongan sini kemarin tidak merasa capek Bapak. Soalnya kau pengen ketemu kabeh, pengen ketemu. Tidak normal Bapak Ibu, saya di Jember harus berhenti sejenak untuk mampir ke bengkel untuk spuring gitu kan. Karena perjalanan kendaraan itu tidak begitu nyaman. Akhirnya benar-benar kendaraan itu 1,5 jam. Saya berangkat dari Banyuwangi start jam 8, sampai di Jember jam 9, masuk bengkel 1,5 jam, selesai ngebut lagi gitu ya. Dan sampai dari Sumber Gondang ini jam 7 kemarin. Kami berdua menikmati perjalanan. Nah, tetapi ketika masuk mau ke Tanjung ini, kami kebablasan. Mulai dari pabrik gula saya sudah hati-hati. Bau kan sampai terus mengikuti karena gak gelap ya. Ternyata juga sudah panggil ketika masuk ke Tanjung ke Sumber Gondang ini, nomor dulu kan pendek banget ya. Panggil saya kebablasan total mundur lagi. Kemudian masuk arah sini kami pelan-pelan tidak ngebut karena jalan juga agak bergelombang sambil menikmati masa-masa 8 tahun di sini. Ketika ibunya nanti ya dompet kok gitu blok lagi. Itu masih ingat ketika dia belum datang itu Bapak Ibu dari pelayanan dari ini waktu tentu terus Bapak Ibu supaya 7 malam dan gelap di dekat Kalongan Barat itu sebelum tempuran itu kan. Di situ jalan di lampu gitu aja kami kaget katanya. Nah terus harus kembali lagi setelah pulang dari rumah pun ujung katanya ternyata dompetnya ibunya anak itu tidak ada. Kembali lagi mencari sambil pelan-pelan di tengah jalan yang untuk depok itu akhirnya juga ketemu.
nostalgia kembali mengenang bagaimana beberapa waktu yang lalu ketika pelayanan di tempat ini. Masuk di tempuran Bapak Ibu, ada banyak hal yang sudah pagi, rumah rumahnya sudah luar biasa. Akan masuk di Ngasem ya kan, madosi di rumahnya Mbak dulu. Jawabannya kan sudah berbeda katanya. Kami memilih semua rumah-rumahnya karena sudah banyak juga ya rumah-rumah baru. Nah Bapak Ibu dan Saudara, 14 tahun itu ternyata waktu yang sebenarnya tidak lama, tetapi juga ada banyak perubahan yang luar biasa. Dan juga ketika kami berjumpa dengan panjenengan, ya ada yang masih ingat, tetapi wajahnya sudah banyak yang sudah berubah. Ada yang dulu kan ganteng, sama kan giginya belas, betul ada banyak hal ya. Ketika kita berjumpa ini ada banyak memori yang luar biasa dan ada banyak perubahan-perubahan termasuk visi kita. Kalau komentarnya Bapak Ibu bertakbir tambah gendut, Ibu juga tambah gendut, tidak hanya itu Bapak Ibu. Ketika saya masuk di sini juga saya makin benar-benar makin. Kaitannya dengan tidak hanya wajah-wajah warga masyarakat, warga Pasaman Sumber Gondang, tetapi juga wajah gereja kita ini. Kita beri makan dong. Luar biasa ini. Sesuatu yang saya benar-benar bangga, mengapresiasi, bersyukur bahwa 14 tahun setelah saya tinggalkan itu karya Tuhan yang luar biasa. Gak nyono Mbak Lek. Saya masih ingat betul beberapa waktu yang lalu Begitu aku masuk itu memprihatinkan ya. Pasaman Cangkring. Mungkin panjenengan semua juga masih ingat bagaimana dinamika kita untuk pemekaran waktu itu. Memang bukan hal yang mudah, karena kaitannya dengan proses pemekaran Cangkring saat itu sebenarnya belum dikatakan kondisi Pasaman kita ini kondisi yang sudah benar-benar siap, sudah dalam kondisi yang benar-benar baik. Ada banyak hal yang menghantui pikiran kita, ya pikirannya majelis, ya pikirannya warga gitu. Nah nanti kalau Cangkring itu mati jadi Pasaman, lalu bagaimana dengan Pasaman Indo ini? Saudara yang terkasih, itu yang kemudian menjadi dinamika dalam pergumulan kita bersama. Bagaimana mewujudkan karya Tuhan di tengah dinamika ini. Tetapi kita bersyukur dalam perjalanan waktu kita berproses bersama untuk memotivasi warga, memberikan pemahaman bahwa gereja itu bukan milik kita, tetapi gereja kita ini adalah gereja milik Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada umatnya, saya dan panjenengan semua. Harus dilandasi dengan keyakinan iman. Kalau memang itu menjadi karya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pasti semua akan berjalan. Dan itu yang juga harus kita imani sampai sekarang Bapak Ibu. Bahwa 14 tahun dalam perjalanan itu ternyata non sewu Sumber Gondang dengan madegipun Pasaman Cangkring, pepanan Cangkring dados Pasaman. Lajeng pertanyaannya, nopo saestu Pasaman Sumber Gondang itu pejah gitu atau bahasanya mungsret gitu. Hari ini bagi saya pribadi Bapak, ini menjadi kesaksian pelayanan saya secara pribadi bahwa Tuhan itu memang berkarya atas gereja. Kadang-kadang memang saya dan panjenengan dalam kita melibatkan diri menghayati panggilan Tuhan dalam berpelayanan, ketika ada dinamika, ada problem, ada persoalan yang ya lumrah. Karena kita ini hikmat yang kita miliki kecenderungannya adalah hikmat manusia. Sehingga kadang-kadang orang kecil hati, pesimis, apa paling bapak? Takut, bilang, khawatir. Dan itu sebenarnya perjalanan
gereja ini. Ya, dinamikanya adalah hidup itu memang tidak akan pernah kita tidak diperhadapkan dengan persoalan. Bapak Ibu, pemaknaannya hari ini adalah di tengah kita menghayati hari ulang tahun gerejanya yang ke-129, mari kita maknai bersama, baik untuk kita secara pribadi, dalam persekutuan, bahkan dalam kehidupan kita bersama-sama di Gereja Kristen Jembatan. Bahwa memang gereja sepanjang sejarah tidak ada cerita gereja tanpa masalah. Sepanjang sejarah kehidupan gerejanya tidak ada gereja yang jalannya itu mulus-mulus mawon mboten. Saya sudah beberapa kali mutasi, Bapak. Ini bulan November saya juga akan mutasi lagi. Ini nanti yang terakhir di putaran keempat ya. Pertama meneliti, lanjut 8 tahun, di pendidikan 8 tahun, di Toronto ini 7 tahun. Dan nanti terakhir 7 tahun lagi saya dimutasi dari Toronto Banyuwangi ke GKJ Jemaat Tojo Majang FGPI Tangerang. Bapak Ibu yang ingin saya bagikan pengalaman ini bahwa gereja Tuhan dimanapun itu pasti ada persoalan. Semua gereja itu gede, problemnya semakin besar. Jadi itu memang kehidupan kita juga demikian, bahwa hidup menjadi orang-orang milik Tuhan itu kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Tetapi justru dengan masalah, dengan persoalan, dengan pergumulan itu justru di sanalah iman itu tumbuh. Justru di sanalah iman itu tumbuh. Kalau gereja Tuhan, saya dan panjenengan tidak pernah ada persoalan dan pergumulan, itu bahaya banget. Kenapa? Iya, termasuk gerejanya. Jadi orang hidup itu artinya ketika kita hidup tanpa problem, justru bahaya dalam kehidupan kita. Contoh, kenapa kita harus sakit? Nanti gerak. Itu sederhana. Nanti benar. Gitu. Kenapa kok kita ini sakit kayak gitu? Bapak pun saya biasa pun, ini jujur kulolan panjenengan. Kulolan panjenengan sregep berdoa, sregep berdoa itu mau saya. Nek pas sehat, mau pas sakit. Kita jujur. Kita biasanya dan di tengah kondisi itu masih sebenarnya iman itu tumbuh karena hadir baik di dalam kehidupan secara pribadi, dalam keluarga, dan juga di tengah kita membangun gereja Tuhan dalam persekutuan. Jadi tidak pernah kehidupan itu yang orang itu bebas dari pergumulan. Tetapi kadang-kala memang pandungo kulolan panjenengan saben dinten nyuwun Gusti nopo. Lah iso Gusti, ada tiga. Nuwun sewu, yang kita suruh dari Gusti nopo saben dinten. Sehat. Pun kalau sakit Gusti kan. Apa kali? Duit ada. Lho kita tahu dinten. Kalau kan dari persoalan, gitu. Insan hidup itu inginnya kita itu bebas dari persoalan. Itu pada nikmat manusia. Yang sakit keluar dari kesan itu kalau bisa bebas dari penderitaan. Itu nikmat manusia. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ketika itu yang terjadi seperti apa yang kita inginkan, justru orang akan kehilangan panggilan hidupnya, kehilangan jati dirinya, Bapak. Dan biasanya orang itu ketika hidupnya wis enak, akhirnya ini kepada Bapak bisa kehilangan orientasi diri.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu di tengah kita menghayati, merayakan, memperingati 129 gereja Tuhan di GKJ Jemaat Sumber Gondang, ada banyak hal yang perlu kita maknai terkait dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di tengah dunia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hidup itu termasuk gereja dihadirkan di tengah dunia ini memang diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan dan persoalan. Bahkan kalau sekarang ini tidak tahu seperti apa tantangan kita gereja Kristen Jewetan di jemaat-jemaat termasuk yang ada di wilayah MD Jombang, Surabaya Barat, khususnya juga di Sumber Gondang ini. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin secara umum saya akan bagikan. Yang pertama kaitannya dengan tantangan gereja saat ini seperti apa Bapak? Yang penjenengan atau Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi. Kalau menurut tema saya adalah yang pertama perubahan zaman. Perubahan zaman ini yang luar biasa tantangannya. Dengan majunya teknologi informasi, sekarang ini transformasi digital, meskipun dengan majunya teknologi lewat media massa, sedaya kagungan handphone toh. Siapa yang belum kagungan handphone sama ke angkat tangan? Hanya orang tertentu saja. Ini contoh Bapak Ibu, setiap tetapi luar biasa tantangan itu bagi kita sebenarnya kaitannya dengan kemajuan zaman. Dulu itu orang nggak ada HP itu nyaman Bapak Ibu. Nyaman ayam banget. Dengan handphone kita sebenarnya handphone itu ada positif negatif. Positifnya apa sama game? Positifnya adalah orang itu banyak mendapatkan hiburan, betul? Pamelo sama ini orang hidup itu sekarang ini dengan majunya teknologi. Kalau masalah hiburan itu sudah nggak sulit, ya tadi. Lewat media digital itu kita mencari informasi apa saja. Biasanya Bapak Ibu apa yang panjenengan buka di handphone kita ini setiap hari? TikTok. YouTube, WhatsApp, kita lihat grup-grup, ada berapa grup di WhatsApp penjenengan? Bukan grup, ono grup golongan arisan, grup golongan tani, grup kampung, grup gereja, grup sekolah mungkin, grup keluarga besar dari istri, grup keluarga besar dari dan seterusnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, memang kaitannya dengan digital ini luar biasa. Orang hidup di tengah keluarga kita, semua kan senang dengan itu. Kita itu seolah-olah dengan kemajuan itu juga kita gembira dengan saat ini. Tetapi dampak-dampak yang lain Bapak Ibu sangat terasa. Kaitannya dengan penggunaan digital. Ada banyak perubahan perilaku. Contohnya menurut saya sekarang ini, orang hidup dengan sekarang, ada mungkin di antara kita yang tidak bisa dipisahkan dengan handphonenya. Bagi saya, apa sih dipegang? Tani turun, kalau saya ada orang itu sama kilo saya. Bekal itu harus dengan HP. Kalau nggak pakai HP, dosen katanya nggak betul. Ini contoh perilaku. Orang tidak berpisah dengan handphonenya saja ketika ketinggalan saja. Bingung. Sekarang ini sudah bingung Bapak Ibu. Nanti ketinggalan handphonenya di rumah, kalimatnya betul. Sudah nyaman, perasaan sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang, nggak berkurang. Sehingga seolah-olah Bapak Ibu, hidup sekarang ini orang semakin tidak merasa tidak bahagia ketika
mengaku kehidupan sehari-hari dulu ya. Sehingga kadang-kadang orang itu kelihatannya satu keluarga itu kami kelompok banget. Seolah-olah kelihatannya semua berbuat baik, tetapi bisa juga merasa orang itu kesepian di tengah apa? Keramaian. Karena apa? Semua asik dengan apa? Dengan dunianya sendiri. Coba panjenengan amati sama orang jahat mawon. Ketika mau bersama keluarga di restoran atau mawon deh, apa yang dilakukan? Dipoto dulu, terus apa? Kemudian diupdate status, kemudian dikirimkan ke orang-orang yang jauh. Jika orang bisa makan bareng sama meja, tetapi kalau komunikasi babar dengan orang-orang di sini, tetapi komunikasinya dengan orang-orang yang itu jangan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, silakan katakan, ini juga menjadi tantangan sendiri di tengah kehidupan kita. Bagaimana dinamika problem kehidupan keluarga, sehingga kadang-kala orang ketika punya problem, punya masalah, lari kemana? Itu bisa menjadi stres, depresi. Ketika tidak tahu bagaimana dia harus mengungkapkan pergumulannya. Ketika orang-orang di keluarga itu asik dengan apa? Dunianya sendiri. Dan itu jangan. Itu yang sangat kita rasakan di dalam kehidupan kita saat ini. Banyak orang-orang tua yang sekarang ini frustasi terkait dengan pendampingan anak-anak di tengah keluarga. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Niko, bocah saya itu wis gak podo karo biyen. Lurus Bapak. Kita apa bedanya? Zaman dulu panjenengan lali kata sekali-kali dengan lali saat ini. Napa? Kira-kira yang pertama adalah kearifan lokal itu sekarang sudah benar-benar terhimpas, terkikis. Betul-betul marga sama baik. Coba lagi menyelesaikan di tengah keluarga kaitannya dengan penanaman karakter moralitas. Nah tadi sekarang ini budaya kearifan lokal kita ini semakin terkikis, Bapak Ibu. Ini pengaruh dari dunia informasi, pengaruh dari transformasi teknologi. Coba di tengah keluarga kita mau jauh ya, cinta yang para putra itu sing taksih basa dan tiang sepuh. Adakah? Basa. Di sekolah kita bagi bapak ibu guru, terus nanti terlari-lari basa dan pak guru-guru. Pak, jangan kemarin kok gak datang, ya gitu. Jadi penggaul itu sudah sekarang sudah tertinggi di tengah kehidupan kita. Orang tidak lagi menghargai orang yang lebih tua, tidak lagi. Sehingga ini juga menjadi dampak dalam kehidupan kita. Sekarang ini banyak orang tua yang frustasi. Ya, ketika bagaimana cara pendampingan terhadap anak-anak. Kalau dulu anak itu taat kepada orang tua dinasihati kan nggak terjadi. Tapi sama pengalaman kita seperti apa bang? Serba repot. Dielus, di perasaannya gede. Yo, kapok, ada deh. Ini lagi kasar, tambah kembali. Gila, ada banyak problem, banyak orang tua yang mengeluh di tengah kehidupan budaya masyarakat saat ini. Nah, ibu bapak dan saudaraku, itu sekelumit yang mungkin bisa kita rasakan dampak-dampak dari perkembangan zaman yang luar biasa, termasuk di dalam tantangan kita bergereja. Sekarang kita rasakan adalah untuk jemaat-jemaat di pedesaan, Bapak Ibu, organisasi yang luar biasa. Kadang-kala kita di gereja itu mulai cilik kita dampingi, kita belum mentok, gitu. Kita ajari macam-macam sampai remaja, terus setelah sidin, mata-mata. Kadang-kala sekarang perkembangan gereja Kristen tak dulu, Bapak Ibu. Sejarah perkembangan GKJ itu memang ke daerah-daerah tepi-tepi hutan, kata dia dalam sejarahnya, ke pinggir-pinggir pantai. Tetapi sekarang bergeser. Sekarang perkembangan GKJ yang luar biasa adalah
dari desa menuju ke Kota. kota. Sehingga jemaat-jemaat atau gereja-gereja di kota itu tinggal naik karena Pak sudah tinggal Menikmati. panen SDM-nya, karena orang lain dari desa itu ke kota semua. Yang berontak, yang ngaterisasi, yang ngajari adalah jemaat-jemaat di pedesaan. Merasa di dalam kehidupan kita. Makanya kadang-kadang persoalannya adalah kaitannya dengan dinamika kehilangan generasi muda. Karena orientasi hidup sekarang ini luar biasa. Kenapa anak muda banyak yang tidak lagi betah atau kerasa tinggal di pedesaan? Nah, contohnya di tengah kehidupan kita, dan itu saya kira tidak hanya di sini, ya, di beberapa tempat. Ya, dan salah satunya adalah memang dunia pertanian itu tidak begitu disukai oleh orang-orang milenial. Sehingga ini juga menjadi tantangan. Nah, kalau orang-orang muda ini tidak ingin bertani, menurut saya di jemaat kita ini ada berapa pemuda yang masih menekuni atau mau nandur batu. Gitu. Banyak warga pasar sing wis sepo-sepo sing wis boyoken niku lho isih cengkak-cengking. Tapi pemuda-pemuda sekarang ini sudah tertarik untuk bertani. Nah terus misalnya besok terus sawah-sawah dari semua bon-bon itu sinten sing maculi. Kalau anak-anak kita nggak mau macul, kalau nggak mau. Ini banyak betul-betul tantangan. Sehingga yang terjadi banyak di desa-desa Kristen Bapak Ibu, tanah-tanah itu ya tanah yang dijual. Karena anak-anaknya sudah atau yang hak warisnya itu sudah tidak tertarik dengan dunia properti. Ini termasuk di daerah-daerah agraris. Jadi menjadi tantangan bagi saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara kita terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu hari ini kita sedikit belajar dari kisah yang diceritakan oleh penulis Injil Lukas terkait dengan kehadiran Yesus yang saat itu bersama-sama di tengah pergumulan para murid atau orang banyak di tepi danau Genesaret. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus hadir di tepi danau Genesaret, danau Genesaret itu adalah memang di lokasi di daerah Galilea, Bapak Ibu. Itu ada banyak daerah-daerah di wilayah Galilea, ada daerah Tiberias, ada Genesaret, itu ada di kampung-kampung pesisir di laut di daerah Galilea. Nah, saudara yang terkasih, saat itu diceritakan juga ketika Yesus tiba di daerah danau atau tepi pantai Genesaret, Yesus berjumpa dengan beberapa orang yang sebenarnya dalam pergumulan. Diceritakan mereka sedang mencuci jaring-jaring atau jalan-jalannya, termasuk Simon Petrus, Yakobus, Andreas dan kawan-kawannya lainnya. Tetapi Yesus tahu sebenarnya ketika mereka sedang mencuci jalan-jalan dan jaring itu, sebenarnya mereka sedang di dalam pergumulan. Mengapa? Karena mereka tidak mendapatkan tangkapan. Selama semalam mereka bekerja tidak mendapatkan apa. Kita bisa membayangkan bagi seorang nelayan atau para nelayan yang tidak mendapatkan tangkapan juga menjadi pergumulan. Termasuk ini menyangkut ekonomi. Ada pergumulan batin ketika nanti pulang, keluarga sudah menantikan hasil, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu seorang ayah atau suami ketika bekerja pulang dan membawa hasil, pasti itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi seorang nelayan. Termasuk juga para murid di dalam cerita ini dan beberapa